ya ada beberapa bank yang tidak di buku 4 itu sebenarnya dia under value. Berarti potensinya ini yang potensial yang bisa memberikan potensial gain yang lebih gede ini ada di bank buku 3 ini sekarang. Dalam 2 tahun terakhir ini betul finance itu adalah yang mengawal kenaikan. Ketika indeksnya turun dalam, finance enggak. Jadi dia menahan penurunan. Sambil menyelam minum air ya, sambil ngobrol sama Mas Rian, nanti kita ambil tips-tips dan juga masukan-masukan rahasia-rahasia cuannya. Siapa Mas Rian siapa? Mas Rian siapa? Belum kita kenal. Oh iya, belum kita kenalin ya. Udah bocor di luar nih. Gitu tadi. Mas Rian Jombang. Sobat Cuan, di sini Mas Rian. Halo, terima kasih ya sudah bersedia untuk kita curi ilmunya gitu. Siap. Jadi, saling berbagi lah. Siap. Iya, Mas Rian ini kan udah terkenal nih di dunia persahaman nih, salah satu pendekar saham juga gitu. Kalau ingat Bursa Efek pasti ingat Mas Rian gitu. Jadi ilmunya banyak ini pasti Alin. Iya, boleh kita lah. mau minta ini ya bocoran lah sedikit gitu nih. Jadi apa nilai gimana caranya supaya kita cuan ya? Nah, kita hari ini akan bahas khusus ini karena kemarin baru aja Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga acuannya BI 7 Days Reverse Repo Rate ke 4%. Tapi ternyata kalau kita bandingin ya nih Alin, 4% ini ternyata kalau di Asia Tenggara Indonesia tuh yang paling tinggi loh katanya gitu. Suku bunganya gitu lumayan 4%. Nah, tapi dikatakan ini adalah era suku bunga rendah karena pandemi COVID-19. Nah, jadi strategi buat cuan sahamnya itu gimana ya kira-kira ya Mas Ryan? Oke, jadi saya sebelum langsung bicara mengenai strategi buat cuannya dari saham, sebenarnya saya ingin sekali mengomentari terkait kadang-kadang kita ini jadi orang yang bingung. Kita bilang suku bunga rendah, tapi kita tertinggi se Asia Tenggara. Kan korslet otak ya. Iya. Kok bisa begitu gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu bahwa dalam melihat tinggi dan rendah itu, melihat kata data nih misalnya kita bilang 4% gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita itu terima data 4% gitu ya, itu nggak boleh langsung berkomentar tinggi dan rendah. Kalau kita berkomentar langsung, maka kita langsung. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang 4% itu, kita harus tahu dulu berdasarkan data historis kayak apa sih. Ternyata 4% itu memang dibandingkan dengan suku bunga Bank Indonesia dan 7 Days Repo Rate sebelumnya, itu adalah dalam kondisi yang rendah. Karena apa? Kita pernah di 8%. 2 kali lipatnya dan ya. 4% itu betul dan 4% itu adalah dalam sepanjang sejarah kalau melihat Bank Indonesia punya suku bunga acuan memang rendah. Jadi 4% itu memang sebelumnya naik ke 8% dan kembali lagi ke 4% pada hari ini. Oke. Tapi bila kita bandingkan dengan negara tetangga, let's say kita ngomongnya Singapura. Singapura ini adalah negara di Asia Tenggara yang dihitung sebagai negara maju. Maka suku bunganya itu rendah. Gampang kalau misalnya teman-teman, gimana sih kalau tahu saya suku bunga di Singapura itu lebih rendah dari kita? Gampang. Lihat aja dari suku bunga tabungan dolar Singapura. Kan kita di bank boleh nabung dolar dong. Nah, itu pasti nilainya bisa 0, tuh sekarang. Jangan-jangan cuma simpan dan diucapkan terima kasih aja. Terima kasih ya. Gak dapet apa-apa bunganya ya. mana? Bunganya mana? Enggak, terima kasih cukup, saya bilang gitu. Jadi itu saya coba kasih gambaran bahwa memang benar kalau kita dibandingkan negara tetangga, kita memang dalam keadaan yang tinggi. Apalagi kalau hubungannya dengan negara yang maju, seperti negara Singapura. Kalau teman-teman kesusahan untuk mencari data itu gampang. Cek aja ke bank manapun, pasti ada namanya tabungan dolar Singapura. Nah itu pasti lebih rendah daripada tabungan rupiah. Oke. Nah, sekarang jadi ada kesimpulan yang menarik. Kalau namanya suku bunga makin turun, maka jawabannya adalah nabung makin tidak menguntungkan. Kenapa? Artinya, coba kita hitung. 4% itu nggak bisa pulang dengan 4%. Dan 4% itu bukan per bulan loh. 4% per tahun. Artinya, kalau cuma punya uang 100.000, udah tinggal hitung tuh. 4%-nya berapa nih? Udah nggak dapat apa-apa ya. 100.000 pajak ya. Nah, tambah lagi. Kita ini kan warga negara yang dipaksa jadi orang baik kalau nabung uang di bank. Ya kalau taruh di rumah kan bisa lapor bisa kagak. Tapi kalau di bank wajib bayar pajak, kena PPh-nya 20%. Berarti netnya bukan 4%, 3,2. Nah, jadi kalau ada yang masih mau maksa untuk nabung di bank, boleh.
tips keduanya adalah jangan masuk ke bank nasional, masuknya ke BPR. BPR hari ini masih ada di lending rate di 8%. Jadi buat teman-teman yang mungkin bilang, oh Ren, kalau yang namanya investasi saham kan tidak terlalu disarankan 1 tahun. Betul. Karena saham itu investasi harus investment horizon kurang lebih dari 5 tahun. Jadi kalau ada yang menaruh dana darurat tiba-tiba masukin ke saham, dan ternyata sahamnya tidak recovery, kehidupan dia yang jadi darurat tuh. Urgent jadinya ya. Iya, jadi urgent. Kagak naik-naik, mati gue gitu. Nah, tipsnya adalah boleh cari bank BPR. Bank BPR tuh kayak gimana sih kalau buat sobat cuan yang mungkin belum tahu gitu? Aman nggak sih? Bank BPR itu adalah bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat itu kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya rural bank. Jadi dia bank ada di domisili bank daerah, betul. Jadi dia hanya melayani untuk suatu teritori daerah, misalnya daerahnya daerah Banten, daerahnya daerah Jakarta, daerah Bekasi, daerah Surabaya, daerah Mojokerto, daerah Nganjuk, atau manapun gitu. Ya ada tuh BPR. Nah, tapi catatannya adalah, saya kasih tahu, kalau Anda membuka tabungan di BPR, setiap tahun selalu ada BPR yang dilikuidasi. Risikonya tinggi dong ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau naruh uang di BPR harus ada 3 dasar yang mesti dibaca, yang ditanya. 1, berapa sih capital adequacy ratio? Belaga pinter aja tanya. Berapa sih carnya gitu? Tiba-tiba banknya jiper tuh kalau ditanya begitu gitu. Carnya berapa? Nah, lalu selanjutnya kedua adalah NPL-nya berapa? Non performing loan. Lalu yang ketiga tanya net interest margin. Berapa sih suku bunga nabung di sini? Berapa kalau saya mau pinjam uang? Makin lebar net interest margin antara bunga deposito tabungan dengan bunga pinjaman, makin aman hidup kita. Karena bank berarti punya bumper lebih gede. Yang kedua adalah NPL. NPL-nya harus kurang dari 5%. Rasio kecukupan modal itu 92. Jadi tanya 3 itu. Kalau itu nggak masuk, udah bablas lewat. Atau setiap tahun ada majalah yang selalu mengupdate mengenai BPR top di Indonesia. Nah, ini boleh disebut nggak nih nama majalahnya? Boleh deh. Boleh gitu, boleh deh. Buat informasi kan, sobat cuan. Oke, namanya majalahnya adalah Infobank. Dia keluar untuk rating BPR dan Bank Nasional itu setiap bulan April kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman bisa baca tuh, BPR terbaik, dan biasanya ada BPR terbaik yang ada di daerah Anda. Jadi deposito di sana sampai dengan 2 miliar ditanggung LPS. Selama nggak pernah punya catatan ngemplang bank ya, kartu kredit nggak bayar ya, pinjol kabur ya. Nah, BI checkingnya merah, nggak boleh itu gitu. Oke, jadi ini adalah tips untuk yang mau investasi jangka pendek, daripada nanti tiba-tiba langsung masuk saham, lalu saya diomelin, Pak katanya saham untung. Iya, kalau di atas 5 tahun. Investasi untuk 6 bulan lagi batal nikah. Ternyata corona sudah lewat, batal nikah karena nyangkut duitnya di saham belum recovery. Oh, jadi masalah kan? Gitu. Jadi, kalau sekarang kita sudah tahu untuk investasi jangka panjang, oke, Anda boleh masuk ke saham. Nah, tips untuk membeli saham bagi anak muda, sebenarnya jangan ngomong dulu modalnya kecil. Kalau anak muda modalnya banyak, dia bandar, jangan-jangan bandar narkoba gitu ya. Wajar kalau muda modalnya dikit mah gitu ya. Hidupnya baru sebentar ya. Iya, namanya hidup baru sebentar, kerja baru sebentar gitu kan. Nah, jadi kalau jangan bicara mengenai modal, tapi biasakanlah jadikan gaya hidup. Jadi mulailah dari muda memiliki gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu gaya hidup sehat secara keuangan, gaya hidup sehat secara kesehatan jasmani, gaya hidup sehat secara spiritual. Gile. Ya, udah paket komplit. Mirip Ustadz kita hari ini ya. Ceramah. Iya. Kalau kita bicara sehat keuangan adalah jangan bicara besar kecilnya. Yang penting lakukan investasi. Berapapun mana urus. Hari ini kita investasi itu beda loh sama zamannya si Ryan masih muda. Ryan masih muda. Apa tuh bedanya, Mas Ryan? Dulu waktu saya 16 tahun yang lalu, mulai usia saya 18 tahun, investasi saham itu mulai buka rekening 40 juta. Hari ini 100.000 rupiah. Udah bisa ya. Udah bisa buka rekening. Kalau misalnya buka reksadana dulu, saya investor rekon 40 juta. Udah 40 juta, tebel lagi dokumennya segini.
Tebel banget dah, hampir setengah jengkal. Ngerti nggak ngerti ngisi sama tanda tangan. Ini dibegoin juga nggak tahu nih saya bilang. Nah, hari ini enggak, hari ini 10.000 bisa Anda pergi buka reksadana di marketplace semua menerima reksadana. Jadi yang penting biasain dulu mulai investasi. Karena apa? Seketika Anda mulai investasi saham, seketika itu juga Anda jadi ngerti mengenai duit, seketika itu juga Anda mulai pelit. Hitung-hitungan jadinya ya, sayang-sayang nih kalau mau jajan. Iya, daripada saya ngerokok, mendingan saya beli pabrik rokoknya. Sombong banget. Harganya sama. Iya, jadi jadikanlah gaya hidup. Jadi kalau bagi saya hari ini buat anak muda, buat yang hari ini belum investasi, hey, ayo bangun. Uang kamu di bank udah nggak akan bermanfaat aja karena bunganya rendah. Ayo kita cari saham hari ini banyak yang tiarap, ya kan? Udah ngejengklang, banyak yang jatuh dibandingkan 2018 banyak yang ngejengklang tapi bagus-bagus. Jadi kita boleh mulai hari ini, nggak usah bicara besar kecil, yang penting mulai dilakukan. Gitu. Berarti ini waktu yang tepat gitu ya, Mas Ryan, buat masuk saham perbankan gitu khususnya. Perbankan, oke, nice ya. Jadi gini, sebenarnya yang membedakan ya, kalau teman-teman mungkin harus tahu bahwa Indonesia itu dalam fase-fase kritis ataupun sulit itu bukan cuma sekali. Kalau kita ngitung selama dari tahun 90, Indonesia itu mengalami fase kritis secara keuangan itu boleh saya sebut 5 kali. Tahun 90, tahun 98, tahun 2008, tahun 2013, dan awal tahun 2000. Jadi 2000, 2008, 2013 ke 2015. Yang 2013, 2015 itu kita hampir tidak merasakan. Padahal udah hidup. Tapi yang serem tuh kan dengar 2008, yang lebih horor 98. Nah, ada cerita menariknya nih dari penurunan pasar. Ini catatan yang bagus. Ketika Anda berbicara mengenai penurunan pasar, itu biasanya pasar didewasakan. Setiap krisis itu selalu terjadi pendewasaan terhadap sektor keuangan. Tahun 98 itu adalah fase pendewasaan perbankan di Indonesia. Kalau misalnya kita ini kalau ngelihat dari presenternya ini mukanya lebih muda dari saya. Jadi 98 pasti kurang dari 6 SD. Nah, 6 SD ya. Oh, berarti seumur ya kita ya. 11-12 SD. Itu kita kita nggak ngeh. Sebenarnya pada hari itu lagi chaos. Itu berarti adalah fase bank lagi didewasakan. Jadi kalau 2008 yang didewasakan siapa? Yang didewasakan adalah industri pasar modal. Nah, kalau di 2020 ini yang didewasakan mana? Yang didewasakan ini adalah awareness terhadap kesehatan kita. Karena datangnya dari pandemik. Ini kan kita harus lebih sehat, vitaminan, olahragaan, menjaga nenek kita. Kalau pulang cuci tangan ya sama ganti baju itu udah cerita dari zaman nenek kita. Kita di-remind kembali. Nah, jadi kalau dibicarakan mengenai investasi pada perbankan, bank pada hari ini melewati krisis jauh lebih siap dibandingkan 98 dan 2008. Jelas pada hari ini, jadi kalau Anda mau investasi saham perbankan, sebenarnya bank ini udah siap terjadi kondisi pada hari ini. Mas Ryan, ada beberapa loh yang hari ini kesulitan likuiditas. Iya, ada beberapa, tapi nggak nyampe puluhan. 98 puluhan, bos. Gitu. Jadi hari ini Anda sebenarnya cukup tepat kalau melihat bahwa bank itu menjadi salah satu yang tepat untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena nadi dari perekonomian itu adalah perbankan. Bank itu adalah the most highly regulated secara industri keuangan. Dibandingkan pasar modal, dibandingkan pegadaian, dibandingkan modal ventura, jangan lebih lagi ya gitu ya, industri keuangan non bank. Jadi beda sekali. Jadi regulasi paling tinggi tentunya paling dijaga. Kenapa? Kalau banknya carut marut, negara pasti bablas. Gitu. Ini waktu yang tepat melihat perbankan. Nah, kalau gitu kan ini tiap kali krisis perbankan itu didewasakan, bahkan mungkin lebih dari perbankan ya, sektor lain juga didewasakan. Kalau kita melihat secara khusus ke perbankan nih Mas Rian, sebenarnya perbankan kita itu sekuat apa sih nih nahan kondisi pandemi dan juga ancaman resesi sebenarnya? Baik, jadi ancaman terbesar dari bank itu sebenarnya datang dari kita semua. Apa tuh? Ya, kalau misalnya kita harus tahu yang namanya bagaimana bisnis model sebuah bank. Bank itu bisnis modelnya adalah semua uang yang kita taruh di bank
itu dicatat sebagai hutang. Sehingga dari mana dia bisa mendapatkan pendapatan adalah ketika uang yang kita titipkan pada bank, diberikan kepercayaan, kita memberikan kepercayaan kepada bank, bank itu menyalurkan kembali kredit, di mana jarak antara suku bunga tabungan bagi kita dan suku bunga tabungan kredit itu berjarak, yang disebut dengan spread, yang disebut dengan net interest margin, yang tadi di awal saya bilang kalau nyari BPR juga harus lihat NIM-nya, makin lebar makin bagus. Jadi ketika ditanyakan seberapa siap, sebenarnya selama kita tidak melakukan rush kepada bank, yaitu semua orang rame-rame sudah gitu tidak percaya, langsung ditarik rame-rame, bank paling kuat di Indonesia pun nggak ada yang kuat. Jadi kalau yang kemarin itu kan tiba-tiba bank dalam keadaan susah, ditarik pula segede-gedenya. Ya benar sih, yang namanya ketakutan itu kan suatu hal yang wajar ya. Tapi ketakutan yang berlebihan itu, sesuatu yang berlebihan nggak pernah bagus hasilnya. Contoh, saya makan terlalu banyak, sakit perut. Saya tidak pernah makan, saya mati kelaparan. Saya minum vitamin terlalu banyak, saya kelebihan vitamin OD. Nggak minum vitamin, kekurangan vitamin, kurang gizi. Jadi itu selalu harus kita perhatikan. Jadi dalam kondisi pada hari ini, pertama ketika Anda mau menabung ke bank, ya memang di awal sebelum uangnya di dalam lah Anda berpikir apakah bank ini benar. Jangan setelah masuk, kalau setelah masuk itu sebenarnya sudah naruh kepercayaan. Itu memperburuk suasana. Jadi lebih baik yang kalau ditanyakan seberapa siap, kita bisa mengambil beberapa literatur. Contoh, di bulan Maret, di bulan April kemarin, Lembaga Penjamin Simpanan itu mengeluarkan suatu studi stress test bahwa mereka sudah siap untuk mengantisipasi 8 bank kelas menengah mengalami likuidasi, mereka siap. Jadi kalau hari ini itu dampak-dampak dari antisipasinya itu sudah cukup berlapis, di mana ada stress test, lalu juga ada kelonggaran-kelonggaran restrukturisasi dari Kementerian Keuangan meminta kepada bank, dan juga Bapak Presiden juga kemarin terkait dengan kelonggaran-kelonggaran untuk leasing dan lain sebagainya. Ini adalah suatu metodologi bagaimana caranya kita melihat bahwa sebenarnya secara negara, secara perekonomian kita cukup siap. Tapi saya bilang penyakit utamanya datang kembali dari kita. Kalau kita tiba-tibanya kompakan 270 juta penduduk Indonesia tiba-tiba ngantri di bank, bank manapun tiarap. Bank manapun tiarap gitu. Jadi itu adalah salah satu benchmark utama, ukuran pertama kalau dari saya pribadi, saya jauh melihat bahwa tahun ini kita lebih siap. Cuma memang kita bertarungnya hari ini adalah bukan terkait dengan perekonomiannya, tapi kita bertarung pada faktor sisi lain kan. Ini kan bukan hanya masalah ekonomi, dan ini adalah berlangsung secara global. Jadi ini kita sedang belajar untuk maraton ibaratnya. Gitu. Banyak aspek gitu ya, jadinya yang diuji gitu ya Mas Ryan ya. Mas Ryan, kita kan juga ngelihat nih suku bunga yang 4% ini itu sepertinya merugikan perbankan ini, karena profitabilitasnya kan pasti menurun tuh. Tapi apakah ini kabar baik ini sebenarnya buat saham perbankan itu? Kalau kita perhatikan dengan jeli ya, kadang-kadang menariknya gini, suku bunga turun, itu bank langsung otomatis nurunin bukan bunga tabungan. Tapi dia kadang-kadang lama nurunin bunga kredit. Jadi sebenarnya itu lama ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya itu jadi suatu spread margin yang dia bisa ambil untuk tanda kutip mencuri pendapatan sebenarnya. Coba deh kita lihat deh, begitu bunga tabungan turun tuh, waduh, langsung bank tiba-tiba sudah nelpon, Pak, perpanjang depositonya bunganya di-adjust nih, Pak. Pasti. Coba habis itu kita telepon, kemarin suku bunga udah turun, kredit saya turunin. Belum di ACC, Pak, sama CEO kita kurang ajar. Jadi memang sebenarnya ini justru setengah menguntungkan bank, selama banknya memang mendapatkan kepercayaan dari publik. Kalau banknya sudah tidak dipercaya publik kan tiba-tiba begini suku bunga turun, dia turunin suku bunga, ditarik duitnya. Ya dia bablas juga, duitnya harus dibalikin gitu kan. Jadi memang trust kepada bank itu memang besar, dan yang menjadi kunci justru ketika terjadi penurunan dan pelonggaran ini adalah kapabilitas daripada manajemen perbankan ini untuk bisa memainkan perannya. Keren amat sih saya ngomong ya barusan ya. Maksudnya gimana tuh?
memainkan perannya maksudnya gimana tuh Mas Ryan? Maksudnya mencuri waktu untuk mendapatkan cuan gitu dari spread itu gitu ya? Iya, satu ke sana, yang kedua coba kita lihat ya. Kemarin ada satu tindakan yang bagus dari salah satu bank yang katanya kesulitan likuiditas, katanya loh ya, saya nggak berani karena orang besar juga di Indonesia gitu. Karena dia bilang, aduh sorry ya, saya kalau rapat-rapat ini saya lagi nggak ikut. Kenapa? Karena saya lagi keliling ke seluruh kantor cabang saya. Saya mau keliling seluruh kantor cabang, saya akan temuin nasabah-nasabah besar untuk menenangkan mereka agar mereka jangan tarik duitnya. Ini bagus, berarti manajemen yang care. Nah, ini adalah salah satu kapabilitas dari manajemen dan owner daripada instansi bank ini, itu untuk bagaimana caranya justru malah ngejagain. Meskipun dia bilang gini, ketika nanti kita jagain, Anda tetap, tapi suku bunga tabungan kan udah turun nih, biar tetap dijamin LPS, turun juga ya, gitu. Kan kalau kredit kan sebenarnya nggak, gitu. Ujung-ujungnya ke sana juga ya. Iya. Oh iya dong. Itu berarti dirayu supaya ikhlas gitu. Iya. Dan stay. Kemarin saya juga dengerin podcast dengan podcastnya Pak Dahlan Iskan gitu ya, Pak. Prinsip dasar Bapak sehingga Bapak jadi hari ini gimana, Pak? Ya ikhlas aja, segala sesuatu harus ikhlas. Oh iya bener juga. Soalnya kalau nggak gitu bisa stres gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya gimana nih Mas Ryan untuk perbankan kita dengan diturunkannya 4% ini, sekarang posisinya bank itu lebih diuntungkan gitu berarti ya? Menurut saya itu diuntungkan, tapi tantangannya adalah bagaimana caranya agar si nasabahnya nggak narik duit. Agar nasabah stay gitu ya dan percaya gitu. Betul, mungkin diteleponinnya pakai suara cewek yang begitu halus. Pak Daniel, ini suku bunga turun tapi tolong jangan ditarik dong. Akhirnya itu kan jadi lebih yakin nggak ditarik kan? Siap Mas Rian. Mas Rian, terus kalau kita alih nih, itu kan tadi fundamental perbankannya nih. Nah, saham banknya sendiri gimana nih? Prospeknya nih jadinya kalau kondisinya seperti itu. Iya, ini pertanyaannya tepat ditanyakan hari ini karena saya baru saja memvaluasi saham-saham perbankan. Jadi kalau jadi saya perhatikan bahwa perbankan untuk yang kelasnya kan kita harus bagi menjadi ada banyak buku ya, ada buku 4, ada buku 3, ada buku 2, ada buku Doraemon juga gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya yang buku 4 ini relatif kalau sampai dengan Q1 sih dalam kondisi bagus karena Januari menuju Maret kan boleh dibilang itu belum terjadi pembatasannya ya. Kita kan baru mulai parah itu kan Maret di PSBB kan sampai dengan bulan Juni gitu. Jadi relatif melihat bahwa mereka masih oke gitu dan masih biasa saja gitu. Nah, tapi yang menarik adalah kalau diperhatikan secara valuasi, sebenarnya valuasi dengan kondisi hari ini untuk yang buku 4 ini sudah mulai kembali loh malah justru. Misal salah satu bank yang depannya kodenya B gitu. Ya semua bank kodenya B. Semuanya. Ini baru mau tune in gitu apa nih? Terus baru semuanya B ya. Valuasinya secara bukunya itu sekitar 25-26 ribu. Hari ini dia sudah bounce back kembali ke 30.000. Nah, udah tahu itu bagaimana. Iya, meskipun direkturnya kemarin jualan sahamnya, tapi banyak yang lupa juga direkturnya pas kemarin Maret jebol ya banyak beli gitu kan. Sebenarnya dia lagi taking profit. Direkturnya bilang, saya sudah nggak makan lama nih, saya jual dulu bentar ya. Biaya sekolah anak. Iya tuh, itu bener tuh Mas Ryan. Dilepas di level segitu tuh kemarin sama bank-bank itu tuh untuk profit taking aja atau apa sih sebenarnya atau profit taking kalau menurut saya? Enggak, saya lihat profit taking itu adalah hal yang wajar karena kemarin beli banyak, hari ini jual sebagian kan logis ya. Kecuali dia sudah jual banyak, dia ngundurin diri jadi direktur. Nah itu bahaya itu. begitu jual ada RUPS luar biasa. Direktur ini mengundurkan. Ada apa ini? Jualan RUPS luar biasa. Nah itu bahaya. Itu namanya exit. Aman, ya? Iya. Gitu. Exit yang sesungguhnya ya, karena orangnya keluar juga semuanya. Itu bablas kalian. Berlepas tangan deh itu kayaknya. Maksudnya ya udah ya gitu. Abis RUPS LB dia bikin press release. Kalau besok ada hubungan dengan itu, saya tidak bisa bertanggung jawab. Wah, tambah takut lagi. Makin ngeri. Mas Ren, ini kan gimana ya, ngeri-ngeri sedap juga, lucu juga ini dengerin pergerakan dari saham perbankan kita belakangan ini. Tapi
kalau dilihat ya kan suku bunga ini diturunin di angka 4%. Menurut Mas Ryan sendiri ini udah cukup belum sih? Atau sebenarnya mendingan diturunin lagi nih? Karena kan Bank Indonesia bilang kayaknya nggak bakal nurunin lagi. Iya, jadi dilemanya Ibu Sri Mulyani juga dengan Bank Indonesia ini pasti adalah sebenarnya menginginkan dengan diturunkannya suku bunga itu adalah ingin agar orang-orang berusaha, berbisnis, pakai duitnya untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif. Tapi kan pada hari ini kan orang juga mau, misalnya saya begini punya uang lah, misalnya saya punya uang let's say berapa miliar, tiba-tiba diturunkan, saya nggak happy, saya tarik. Begitu saya tarik juga, saya mau bisnis dengan kondisi hari ini kan mereka ngeri-ngeri sedap juga gitu. Jadi dilemanya itu selalu dalam melihat kayak gini tuh akan kembali lagi ayam dulu telur dulu. Iya, jadi akan selalu bagi golongan pebisnis itu gimana sih orang masih banyak pembatasan begini, kalau saya bisnis saya modiar dong. Iya, tapi kalau dari sudut pandang yang lain, ya Pak, Bapak kalau sudah diturunkan bisnis dong. Nah iya sih, tapi kan yang namanya kerugian bisnis tidak ditanggung negara. Iya, ditanggung masing-masing. Kan? Nah, jadi kalau hari ini ya, menurut saya ya, pesan penting adalah kita harus lebih memiliki skill. Kenapa? Karena pada hari ini bagi orang yang mengerti skill akan menilai suatu investasi, mereka bisa memilih instrumen investasi yang tepat. Tepat itu dengan sudut pandang yang proper untuk dirinya lah ya, bukan tepat itu bagi saya sama bagi Mbak dan Mas belum tentu sama gitu, tapi dia bisa proper sesuai dengan risk profile dia. Dan demikian juga dari orang-orang yang berbisnis hari ini tidak ini loh, tidak dapat dikatakan bahwa semua bisnis lesu loh. Hari ini banyak bisnis yang omsetnya berlipat ganda. Kenapa? Karena satu, orang mungkin banyak nganggur, tiba-tiba orang itu yang tadinya nggak nonton di channel YouTube, tiba-tiba dia nonton, dan ketika nonton berarti beli kuota lebih banyak, maka secara tidak langsung industri telekomunikasi diuntungkan. Berarti kan ini adalah bagian dari bagaimana caranya kita melihat suatu pengetahuan. Balik lagi kalau ditanyakan, Pak, kalau gitu menjadi bad news bagi perbankan. Kalau saya nggak pernah melihat bad news bagi perbankan. Karena apa? Karena yang namanya bank ini kan jangan selalu berpikir bahwa bank ini untungnya itu cuma dari yang namanya minjemin uang sama ngambil uang untuk deposito dan tabungan. Sekarang kan ada juga service. Misal bayar listrik, bayar air, bayar virtual akun, dikenain cas, kena sekian, transfer antar bank. Itu kan income. Bank juga pasti dengan dia harus bisa mengerti bahwa pada hari ini dia tidak bisa lagi tanda kutip hanya membungai uang. Tapi bagaimana caranya mengutilize nasabah dia, tiba-tiba beli asuransi, tiba-tiba dia jadi mungkin menempatkan dalam transfer uang ke luar negeri, menerima uang dalam luar negeri, pemotongan uang dari luar negeri itu kan sebagai income bagi bank juga. Jadi nggak bisa dibilang kabar buruk karena nilai transaksinya mungkin menjadi lebih kecil, tapi pendapatan dari other income-nya jadi membesar. Kenapa? Semua orang duduk di rumah, top up elektronik, dapat lagi untungnya, dipakai, tapi uang elektronik lagi nggak dipakai semua, uangnya itu bebas bunga kan? Uang elektronik mana berbunga kan? Nggak ada. Berarti kan uang yang ada di uang elektronik kita adalah dorman kan? Di mana sudah diatur secara Bank Indonesia harus ditaruh kepada SBN, sisanya dimasukin kepada bank buku 4. Itu kalau teman-teman di pelaku fintech mengerti itu bagaimana alokasi uang elektronik. Which is akan kembali menguntungkan bank mendapatkan uang yang dalam tanda kutip uang murah. Jadi nggak sebegitu menyeramkannya kalau Anda paham. Yang namanya ketakutan itu cuma datang dari dua hal. Karena tidak tahu sama sekali atau sangat ngerti. Jadi malah makin takut ya, karena tahu kondisinya gimana gitu. Betul. Tapi saya daripada menjadi takut, lebih baik menjadi orang yang positif. Positif apa? Hari ini pasti berakhir kok masa-masa sulit ini. Iya. Kalau ditanya kapan, ini masalah nomor 2-nya gitu. Karena nggak tahu juga kapannya. Betul, gitu ya. Betul. Mas Ryan, ini kita coba lanjutin lagi deh. Tadi Mas Ryan bilang baru aja memvaluasi perbankan nih, tapi baru disebutin satu. Yang lainnya gimana nih, Mas Ryan? Oke. Jadi kalau di saham-saham yang buku 4 itu rata-rata mereka sudah kembali pada nilai valuasinya. Bahkan ada beberapa yang sudah lebih mahal daripada valuasinya. Sedangkan pada bank-bank second liner yang bukan buku 4,
Ya beberapa bank-bank yang hari ini sedang rame ya. Kalau yang rame dalam likuiditas mungkin oke lah. Jadi kita kesampingkan. Tapi bank-bank lain ya ada beberapa bank yang tidak di buku 4 itu sebenarnya dia undervalue. Undervalue. Jadi dia di downgrade. Gitu ya berarti ya. Iya. Oke. Bank buku 3, buku 2 gitu. Banyak BPD gitu-gitu dong. Kalau yang di tempat kita itu bank yang TBK itu kan bank buku 4 kita sudah tahu ada 1, 2, 3, 4, 6. Nah, sisanya kan ada bank-bank lain ya di luar yang sekarang lagi ada liquid, yang kekurangan likuiditas dan tidak liquid. Kan ada saham bank yang diem aja, angkanya nggak berubah. Itu kan berarti kita kesampingkan. Tapi kalau yang masih liquid itu rata-rata under value loh. Gitu. Berarti inilah kesempatannya gitu ya berarti Mas Ryan. Betul. Serok bawah ini berarti ini Mas Ryan. Serok. Nah, kalau kita udah paham nih ya, kan tadi Mas Ryan juga sempat bilang antara nggak tahu atau tahu banget nih. Nah, kebetulan ini kan Mas Ryan udah memvaluasi. Berarti potensinya ini yang potensial yang bisa memberikan potensial gain yang lebih gede ini ada di bank buku 3 ini sekarang. Kita pasti mengambil prinsip dasar dari investasi bahwa sesuatu, kalau yang buku lebih tinggi itu kan pasti konsumsinya manajer investasi ya, dibeli untuk bagian portofolio reksadana. Jelas kita tanda kutip sedang berteman dengan MI ini untuk gak turun sahamnya gitu. Tapi kan kalau yang buku 3 atau yang ke bawah kan mungkin dia tidak sebagai portofolio manajer investasi, sehingga mungkin secara volatility akan lebih tinggi. Kalau volatility lebih tinggi kan berarti lebih high risk ya. Tentu kalau high risk hukumnya pasti high gain kan gitu. Itu sudah kita tahu bahwa ketika kita menginvestasikan uang kita di tempat yang lebih beresiko pasti akan menghasilkan untung yang lebih besar. Yang yang tidak buku 4 ini kan berarti dia akan memiliki resiko lebih tinggi ya. Jelas. Kita kalau berinvestasi pasti ada hukumnya adalah besar resiko pasti besar keuntungan. Buku 4 ini kan lebih digunakan sebagai investasi bagi manajer investasi. Sehingga otomatis kalau yang buku 3 ini biasanya lebih volatile sehingga lebih beresiko ya, tentu lebih memiliki potensi keuntungan, high risk high gain. Jadi itu tetap ilmu yang tidak bisa kita lupakan. Peluang besar. Gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini terkait dengan investasi, Mas Ryan. Kan kita berfokus ke perbankan nih, karena banyak yang bilang selain konsumer, perbankan itu juga defensif. Tapi di kala kondisi saat ini, di pandemi ini, masih bisa kita bilang defensif nggak sih? Nah, ini kan gini, kalau begitu ketemu kata-kata gini kan tiba-tiba jadi subjektif, bener ya? Tadi kan saya bilang kalau kita mendapati suatu data kita harus membandingkan. Kalau kita nggak bandingkan tiba-tiba jadi subjektif, karena data yang berdiri sendiri itu keluarnya adalah pendapat. Cewek itu cantik, cowok itu jelek. Gimana cara taunya? Orang nggak ngerti sudut pandang tolak ukurnya gitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai kenapa bisa disebut perbankan defensif. Ternyata kalau teman-teman membuka data pasar dari 2018, 2019, 2020 dibandingkan seluruh sektoral, dibandingkan indeks harga saham gabungan, sektoral kita ada 9. Indeks harga saham gabungan 1. LQ45 kita anggap adalah representasi dari indeks saja, nggak apa-apa. Nah, ternyata kalau Anda perhatikan dari year to date, misalnya dari awal tahun dan dari 2019, indeks manakah yang turun tidak lebih dalam dari indeks harga saham gabungan dan mampu tetap bertahan ketika penurunan besar terjadi? Ternyata betul selama 2 tahun terakhir dan year to date, ternyata 1 adalah finance, 2 adalah consumer. Tanya dong, kalau yang paling jelek apa, Pak? Ngapain ditanya yang paling jelek? Jangan lupa, ada prinsip kedua. Di mana yang paling hancur, maka balik akan paling kencang. Logis? Oke. Nah, jadi jawabannya adalah 1, properti. Yang kedua adalah mining. Yang ketiga adalah agri. Nah, jadi mining, agri. Jadi kalau Anda perhatikan, dasar kata-kata defensif nggak salah. Dalam 2 tahun terakhir ini, betul, finance itu adalah yang mengawal kenaikan. Ketika indeksnya turun dalam, finance enggak. Jadi dia menahan penurunan. Jadi betul defensif. Ya, jadi kalau berdasarkan di pause sampai data tersebut, yes, betul. Tapi kalau ditarik data lebih panjang lagi, apa? Ya, jawabannya kalau ditarik lebih panjang lagi masih consumer. Consumer itu
sebenarnya kalau kita tarik dari 2015 ke 2020, sebenarnya dia turun teratur loh. Kok bisa turun teratur ya? Jangan lupa, consumer itu pasti identik dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi melambat, konsumernya pun pasti mundur teratur. Gitu. Tapi mundur-mundurnya tetap dimakan orang gitu. Serok bawah gitu ya kalau serok bawah. Pertama itu, dan yang kedua adalah produknya tetap kita makan kan. Iya kan. Jangan shampooan ya, mau pakai apa gitu kan. Kan nggak bisa gitu. Gitu ceritanya. Ini kalau kita ngelihat nih Mas Ryan, mungkin ini juga jadi beberapa pertanyaan terakhir kita. Kalau Mas Ryan sendiri ngelihat prospek sektor perbankan sendiri nih di tahun 2020 ini itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, 2020 ini sepertinya akan masih dalam kondisi yang sama. Jadi kita bisa katakan bahwa pergerakan pasar ini lebih didominasi dengan suatu sentimen jangka pendek ataupun suatu euforia sesaat. Jadi ketika ya nih ada kelonggaran, naik, tapi itu tidak akan mencerminkan terhadap fundamentalnya sendiri. Fundamentalnya menurut saya tidak berubah, karena bank-bank, terutama bank-bank besar ya. Kalau yang sudah besar adalah bagaimana caranya bertahan untuk dia tetap besar. Sedangkan kalau yang kecil-kecil ini berusaha untuk mau maju atau dia malah tersikat sekalian. Makanya ada bank-bank yang setengah besar itu kan, yang kecil-kecil kan sudah ditelen-telenin bank besar toh. Ya kan? Itu karena memang si bank besar ini mau melakukan transformasi terhadap usahanya dengan kondisi hari ini mungkin udah terlalu repot. Birokrasinya, mindsetnya, lebih baik dia beli barang, dia cuci habis. Jadi kalau saya tetap melihat hari ini sebenarnya bank itu tidak bisa dijadikan suatu investasi dengan sudut pandang 3 bulan lagi untung nggak ya? Susah. Tapi mari kita bayangkan Bapak Budi Hartono di tahun 2008 itu kenapa membeli bank? Pasti bank kayak gitu kok dibeli, jelek gitu kan. Mari kita mundurkan dengan gaya beliau di 12 tahun yang lalu dan Anda lihat hari ini hasilnya gitu loh. Harus dengan mindset seperti itu. Kalau kita tidak visioner, rasanya kita akan susah untuk berbicara mengenai investasi. Berarti memang horizonnya harus lebih panjang ya, jangan cuma lihat di 2020 aja gitu ya. Nggak bisa, hari ini pasti akan banyak tekanan, Anda akan merasa, kok ada tekanan turun ya, karena lagi ada bad momentum, jadi kena turun. Begitu ada suatu angin segar, dianggap suatu berita baik, tapi ya pada akhirnya kena taking profit lagi. Begitu turun, diserok bawah lagi, yang udah nyerok bawah taking profit lagi, karena dijadiin trading. Bukan sebagai investment gitu. Nah, in contrary dari perbankan, tadi kan Mas Ryan juga sempat bilang ada 3 sektor nih, ada mining, ada agri, dan properti yang ternyata ini berkebalikan. Kalau consumer dan perbankan naik, ternyata mereka berdua yang turun. Tertekan. Nah, ini apakah jadi momentum yang bagus nih buat 3 sektor itu sekarang? Iya, jadi kalau kita memperhatikan yang namanya rotasi sektoral dan juga pemetaan recovery krisis, maka sebenarnya kalau kita ingat-ingat, properti itu akan naik gila-gilaan setelah recovery terjadi. Jadi sebenarnya pada hari ini ketika bunga bank lagi tiarap-tiarapnya begini nih, ini sebenarnya adalah kesempatan Anda untuk menengok bahwa properti juga lagi tiarap. Jadi Anda boleh untuk mulai selective buy pada properti ya selama punya duitnya ya, ujung-ujungnya begitu ya. Makanya kalau kemarin saya siap dulu, waktu ditanya, Mas, investasi apa yang bagus? Investasi apapun bagus hari ini selama punya duitnya, saya bilang. Kalau nggak punya duitnya komentator bola, saya bilang. Itu yang paling penting ya Daniel ya, Sobat Cuan ya. Properti bagus. Nah kalau untuk mining ini beda, kenapa? Karena mining ini kan lebih kepada industrial. Dan kita ini kan barangnya barang energi yang dikirim keluar. Sehingga kalau di luar ini belum recovery terkait dengan COVID dan industri, maka secara otomatis kita akan lesu dari demand and supply terhadap harga barang komoditinya. Gitu. Tapi tetap ada loh perusahaan-perusahaan mining dan juga energi yang mensuplai terhadap dalam negeri sehingga dia tetap berputar. Berarti ini kan adalah bagus dong gitu. Lalu kalau agri sendiri ada kabar baiknya bahwa uji coba untuk bahan dasar dari CPO ini sudah bisa diserap oleh lokal
sebagai yang namanya bahan bakar energi, di mana kita sebenarnya kan sedang terkena tekanan akibat di-ban-nya produk CPO kita dari luar negeri gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya ini adalah good news bahwa pada saat ini memang sudah mulai bisa dipakai, diserap dalam negeri, tinggal hanya masalah berapa lama percepatannya dan berapa lama bisa mulai dipakai sebagai energi. Karena pada hari ini kan orang juga mungkin mengerem ya untuk membeli kendaraan, tapi sebenarnya nggak juga. Kenapa? Karena hari ini justru orang lebih prefer kendaraan pribadi daripada kendaraan umum demi menjaga dirinya tetap sehat. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya yang namanya ekonomi itu tidak bisa seperti dunia matematik. Banyak orang yang sampai, Pak, kalau gitu Bapak ngerti banget, berarti Bapak untung banyak. Enggak juga. Saya justru dengan ngerti banyak, saya harus menjaga keseimbangan karena saya tidak mau, karena saya tahu ada risiko dari satu tempat dengan tempat yang lain. Saya lebih baik berada di tengah dong. Untuk namanya growth dibandingkan namanya anomali growth. Kenceng kan kurvanya gabruk kayak kan pusing juga gitu. Mas Ryan, ini satu pertanyaan terakhir dari saya nih. Nah, ini kalau kita ngelihat pergerakan IHSG kita nih secara keseluruhan di era suku bunga kita yang 4% ini, mungkin nggak sih IHSG kita bisa ada di level 6.000 di tahun ini? Enggak. Langsung ya jawabannya. Jadi berapa dong proyeksinya, Mas Ryan? Kalau saya lihat sampai akhir tahun mungkin ya 5.200, 5.400 lah. Nggak jauh-jauh dari sekarang ya berarti, Mas Ryan? Karena apa dasarnya gitu? Apa dasarnya yang menyebabkan apa dasarnya bisa menuju 6.000? Ketika perekonomiannya belum sesuai dengan industrinya bergerak, barangnya naik terlalu kencang, itu bahaya loh, malah di take down turun loh, karena di taking profit rame-rame. Akan lebih baik slow but sure daripada sudah ngegas nanti mati di ujung. Panik lagi turun, kena taking profit rame-rame, aslinya get out, check out, mati sudah gitu kan. Saya nggak melihat itu bagus. Kalau makin jauh malah makin ngeri. Gitu. Oke. Yang realistis saja ya, berarti 5.200, 5.400 sampai 2020 masih proporsional lah ya. Iya, cari aja barang-barang yang masih memberikan dividen tuh seru. Oke. Nah, ini udah ada clue-nya nih. Oh, yang masih itu apa bocorannya. Iya, cari yang kasih dividen tuh berarti seru. BUMN ini kan pasti dipaksa untuk keluarin dividen toh. Anak usaha TBK itu kan juga pasti harus ngasih makan induknya toh. Ya pasti kan mereka akan selalu bagi dividen toh. Selanjutnya di podcast Cuap-Cuap Cuan. Saya punya kabar baik sebenarnya. Saya tidak pernah rugi di pasar modal Indonesia. Resep dasar investasi di capital market itu sebenarnya satu, pilihlah market, pilihlah saham yang memang berpotensi untuk tidak bangkrut. Pak, bagaimana cara mengetahui pasar ya saham yang tidak bisa bangkrut? Gampang.